Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan osmoregulasi dan sistem ekskresi. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Rizwan, NPM saya 1840102091. Saya dari program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Apa itu ikan? Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh di dunia. Secara taksonomi, ikan tergolong kelompok parafiletik yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan dibagi menjadi beberapa jenis. Ikan tanpa rahang, yaitu kelas Agnatha, 75 spesies termasuk lamprey dan ikan hake. Ikan betulang rawan kelas Chondrichthyes, 800 spesies termasuk hiu dan pari. Dan sisanya tergolong ikan bertulang keras, yaitu kelas Osteichthyes. Osmoregulasi. Osmoregulasi adalah pengaturan konsentrasi cairan dan menyimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Sedangkan pengertian osmoregulasi bagi ikan adalah pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses fisiologi tubuhnya berfungsi normal. Sistem ekskresi. Ikan memiliki sistem ekskresi, khususnya yang terdiri beberapa organ untuk mengeluarkan sisa metabolisme di dalam tubuhnya. Ikan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk amonia atau NH3. Ikan mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna kemerahan. Ginjal dengan saluran urin yang muaranya menyatu dengan muara kelamin dinamakan muara saluran urogenitalis dan letaknya ada di belakang anus. Osmoregulasi ada dua jenis ikan, yaitu pertama osmoregulasi ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis, terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Osmoregulasi ikan air laut. Tubuh ikan air laut berbeda dari ikan air tawar karena tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat dari keadaan tersebut, ikan cenderung kehilangan cairan tubuhnya dan mendapat tambahan garam dari lingkungannya. Struktur organ dalam ikan. Yang pertama ada hati, yang kedua ada usus, yang ketiga ada perut, yang keempat ada jantung, 5 berenang kantung kemih, ke-6 ginjal, 7 buah pelir, 8 saluran kencing, 9 ductus efferent, 10 kandung kemih, dan 11 itu insang.
Alat pengeluaran pada ikan. Yang pertama, insang. Insang pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua, kulit. Kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin, sehingga memudahkan ikan bergerak dalam air. Sepasang ginjal. Pada sebagian besar ikan sepasang ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Dan ginjal ini, sepasang ginjal ada dua macam. Yang pertama, pronefros. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ginjal pada ikan merupakan ginjal tipe primitif, dalam arti bahwa fungsi dan komponen tidak sempurna manusia. Ginjal tipe pronefros terdapat pada tahap perkembangan embrion ikan. Namun saat ikan beranjak dewasa, ginjal pronefros tidak berfungsi lagi. Yang kedua, mesonefros, yaitu pada umumnya fungsi ginjal tipe mesonefros sama seperti ginjal tipe pronefros. Perbedaannya terdapat pada prinsip sistem peredaran darah, tingkat kompleksis dan efisien kerja ginjal. Pengaruh hormonin terhadap ekskresi dan osmoregulasi. Yang pertama itu ekskresi dan osmoregulasi diatur oleh kelenjar endokrin atau hormon. Yang kedua yaitu hormon juga sangat juga bisa mempengaruhi ekskresi ginjal dengan cara tertentu. Yang ketiga itu hormoni juga mempengaruhi penyaringan ataupun penyerapan pada insang. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.